Wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib, pengajian ba'do maghrib Masjid Agung Kabupaten Sidoarjo ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati, dipun barokai dening Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, kita memulai ngaji ya. Mohon maaf sebelumnya, ini adalah ngaji perdana. Saya sebenarnya sudah lama sekali diminta oleh beberapa kiai untuk ngaji di sini. Tetapi saya beralasan saya belum pantas, ilmu saya belum cukup, maka saya selalu minta waktu dan minta waktu. Tapi akhirnya setelah dipaksa berkali-kali, saya beranikan diri, saya memulai ngaji ini, tapi dengan catatan ya kalaulah ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Fa insyaallah apabila memang ada kritikan, ada saran, betul-betul saya harapkan. Tidak hanya saya terima, tetapi betul-betul saya harapkan. Mungkin begitu saja mukadimahnya, nanti malah gak sido ngaji ya. Yang kita baca insya Allah setiap Kamis malam Jumat ini adalah kitab Bulughul Maram. Cuman karena kitab Bulughul Maram itu hadisnya kadang-kadang ada yang dipotong, maka saya akan tambahkan beberapa keterangan yang 90% saya ambil dari syarahnya Bulughul Maram, yaitu kitab Ibanatul Ahkam. Monggo yang akan membawa Bulughul Maram tidak apa-apa, yang membawa kitab Ibanatul Ahkam lebih bagus. Tetapi kitab ini juga telah saya ketik, tidak saya tulis. Lek ditulis kapian tulisan kula. Ini saya ketik, saya serahkan ke takmir, ke Ustadz Arifin. Nah, itu sudah digandakan sekarang di asto panjenengan itu. Di tangan-tangan panjenengan itu adalah apa yang saya baca, sehingga kalaulah ada apa-apa kita bisa untuk mempelajari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati aihada kitabut Thaharati. Utawi iki iku kitab nerangaken sesuci. Subbabnya babul miyahi aihada babul miyah. Utawi iki iku bab nerangaken masalah banyu. An Abi Hurairah, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri ing dalem masalah segara. Wa huwa utawi al bahru iku at-tahuru suci tur nyucikaken. Apa ma'uhu banyune al bahri. Wal khillu lan halal apa maitatuhu bangkaine al bahru. Akhraja ngetoaken hu ing hadis sapa al arbaatu imam papat. Wa benu abi Syaibah lan ibnu abi Syaibah. Wal lafdu utawi lafat iku lahu keduwe ibnu abi Syaibah. Wa benu Khuzaimah lan ibnu Khuzaimah. Wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi. Warawa lan ngriwayataken hu ing hadis sapa Malikun Imam Malik. Wasyafi'i lan Imam Asy-Syafi'i. Wa Ahmadu lan Imam Ahmad. Kita lihat terjemahannya di dalam bahasa Indonesia ya. Kitab Toharoh atau bersuci itu
kitab bab besarnya. Subbabnya adalah bab hukumnya air. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai laut. Sabdanya Nabi, laut itu airnya suci, lagi mensucikan, halal bangkainya. Disebutkan oleh Al-Arba'ah. Siapa Al-Arba'ah? Nanti di belakang ada keterangannya. Dari Ibnu Syaibah. Siapa Ibnu Syaibah akan kita terangkan di belakang. Sedangkan lafadznya menurut riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Khuzaimah dan Imam At-Tirmidzi menilainya sebagai hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, utawa terkenal dengan nama Imam Hambali. Makna hadis, makna lebih luas. Tadi itu arti. Sekarang makna lebih luas. Hadis ini merupakan salah satu asas bersuci yang mengandung banyak hukum dan kaidah penting. Di dalam laut banyak terdapat hewan yang kadangkala ada yang mati. Sedangkan hukum bangkai adalah najis. Jadi semua bangkai itu najis. Kecuali nanti 3 ya. Yang tidak najis itu ikan atau semua hewan yang hidup di air, belalang dan anak Adam, itu tidak najis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu mereka bahwa hukum bangkai jenis ini berbeda dengan bangkai-bangkai yang lain. Baginda menegaskan demikian agar mereka tidak menduga bahwa air laut menjadi najis karena ada bangkai hewan laut yang mati di dalamnya. Dan supaya mereka tidak mempunyai anggapan bahwa bangkai hewan laut itu najis. Dapat disimpulkan bahwa hadis ini merupakan jawaban atas persoalan seorang sahabat yang bertanya dengan konteks sebagai berikut. Tadi asbabul wurud namanya ya. Kalau Quran itu namanya asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud. Kenapa hadis ini muncul? Karena ada pertanyaan dari sahabat demikian. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami biasa menggunakan jalan laut dan kami hanya mampu membawa sedikit air tawar. Itu untuk minum kami, untuk keperluan kami. Apabila air tawar yang kami bawa itu digunakan untuk berwudu, niscaya kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan menggunakan air laut? Nah ini asbabul wurudnya demikian, sehingga dijawab Nabi dijawab Nabi dengan hadis di atas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pemahaman kepada mereka bahwa air laut itu suci lagi mensucikan, dapat digunakan bersuci. Nanti insya Allah akan kita jabarkan dalam babnya apa itu yang dimaksud dengan air suci mensucikan. Nanti ada insya Allah begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan hukum yang lain yang tidak ditanyakan. Padahal itu semestinya turut ditanya, namun tidak ditanya karena kedudukan hukumnya yang tersembunyi. Hal tersebut ialah bahwa bangkai hewan yang ada di laut adalah halal dan tidak perlu disembelih. Fikih hadis, jadi fikih-fikih yang terkandung dari hadis ini. Orang yang tidak mengetahui suatu hukum hendaklah bertanya kepada orang yang berilmu.
Jadi ini di dalam konteks apapun, wabil khusus di dalam konteks ilmu agama. Siapa yang tidak tahu jangan ngawur, apalagi memakai pendapatnya sendiri, tidak boleh. Lah, agama itu adalah yang berpendapat. Nah, itu yang punya maksud itu adalah Allah, bukan yang lain. Maka Nabi diturunkan itu untuk menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ulama-ulama yang ada itu diturunkan oleh Allah untuk memperjelas apa yang dilakukan oleh para rasul, untuk menjelaskan maksud dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadangkala ada orang cek beraninya mengatakan, menurut pendapat saya, wah ini berbahaya. Ya kalau kita belajar, ya kalau hadis, hadisnya apa? Penafsirannya ambil kitab apa? Seperti saya ini, mohon maaf, membaca Bulughul Maram. Saya tidak berani berpendapat. Apa yang terkandung fikih di dalam hadis ini, saya ambil dari kitab Ibanatul Ahkam. Pengarang dari Ibanatul Ahkam mengambil dari kitab-kitab sebelumnya, dari guru-gurunya. Guru-gurunya mengambil dari guru-gurunya, guru-gurunya mengambil dari guru-gurunya, sehingga tembus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang biasa kita kenal dengan namanya sanad. Dadi nggih aja ngawur. Menurut pendapat saya, dadi opo? Kok menurut pendapat saya niku lho ya, teman. Yang nomor 2, dibolehkan menggunakan laut sebagai alat pengangkut meskipun bukan untuk tujuan ibadah. Nah ini fikih kita itu kadangkala hanya menyangkut tentang ubudiyah. Sedangkan sebenarnya fikih kita itu tidak hanya ubudiyah. Ubudiyah itu adalah hubungan antara kita dengan Allah. Nah itu ya sholat, zakat, puasa, toharoh. Itu hubungan kita dengan Allah. Sedangkan ada yang kedua, bab besarnya fikih itu adalah namanya muamalat. Muamalat itu apa? Hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak mungkin ada orang itu bisa hidup sendiri. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk yang membutuhkan kepada yang lain untuk hidupnya. Sekaya apapun orang itu butuh yang lain. Lah hubungan antar manusia yang semacam ini diatur di dalam fikih namanya muamalat. Bagaimana ada orang yang punya alat transportasi, kemudian dia menyewakan kepada penyewa. Atau alat transportasi itu bis berjalan. Kita naik dan kita membayar. Itu semua diatur di dalam muamalat. Banyak di dalam muamalat itu. Nah ini, hadis ini menjelaskan bahwasannya laut itu diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat transportasi walaupun bukan untuk ibadah. Nah gitu ya. Nomor 3, apabila khawatir akan mengalami kehausan, dibolehkan tidak menggunakan air minum untuk bersuci karena ada keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap si penanya untuk menghemat air minum dan tidak menggunakan untuk bersuci. Jadi kalau untuk bersuci ambil saja air laut, tidak perlu air tawar yang dibawa dari daratan. Bisa habis nanti, tidak bisa minum nanti ya. Yang keempat, air laut suci lagi mensucikan. Jadi nanti ya di dalam kitab Fathul Qorib itu hukum air dibagi menjadi 4. Ada air suci mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan.
Yang kedua, air suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan, seperti ngeten iki. Jahe yang ada di depan saya ini suci, Pak, tapi tidak boleh untuk bersuci, tidak mensucikan. Nanti Pak keterangannya di belakang. Sekarang minimal kita tahu saja dulu. Dan yang keempat adalah air najis. Nah, ini adalah air laut itu suci lagi mensucikan. Dapat menghilangkan hadas dan dapat membersihkan najis atau kotoran. Ikan tidak perlu disembelih karena syariat telah menghalalkan bangkainya sama dengan ikan atau hewan laut yang lain. Halal memakan bangkai hewan laut yang hanya hidup di dalamnya. Jadi ini halal, boleh memakan hewan laut yang hanya hidup di dalamnya. Tetapi kalau bisa hidup di laut dan bisa hidup di darat, maka hukumnya adalah haram. Tapi kalau hewan itu murni hidupnya di laut, maka halal. Makanya ini kaum muslimin, orang Islam itu harus pinter. Tidak hanya hidup itu mohon maaf. Loh, lele itu di darat bisa berjam-jam tidak mati. Bukan itu. Ini adalah kajian dari ilmu biologi. Kajian dari ilmu pengetahuan, apakah hewan itu bisa hidup di air saja, atau memang bisa hidup di daratan saja, atau bisa hidup di dua-duanya. Makanya kudu pinter orang Islam itu. Lah kadang-kadang gak tapi pengen pinter gitu kadang-kadang. Ya pinter. Kita belajar semua. Ndak ada ilmu agama, ilmu umum itu ndak ada. Ilmu itu memang menurut ta'limul muta'alim thariqut ta'allum dibagi hal mbak ghairu hal. Hal itu yang langsung kita kerjakan apa? Wudhu, sholat, puasa, zakat, haji. Insya Allah haji aja masih kita daftar sekarang 30 tahun yang akan datang. Wudhu itu wajib dipelajari. Karena apa? Tiap hari dipakai. Sholat wajib, yaitu ilmu hal. Tetapi sebenarnya tidak ada. Biologi kita pelajari boleh. Lah ini. Karena di sini keterangannya adalah hewan laut yang hidup di dalamnya itu halal. Berarti kita kan harus tahu kajian biologinya. Gitu ya. Nomor 6. Dibolehkan menjawab lebih banyak dari pertanyaan yang diajukan untuk menyempurnakan faidah dan untuk memberikan pengetahuan berkaitan perkara yang tidak ditanyakan. Jadi mohon maaf, kadang-kadang saya itu juga ditanya, jawabannya itu kok ngalor dhisik, ngidul dhisik, ngetan dhisik, baru ke jawabannya. Yaitu bukan mengada-ada, tapi bagaimana sebuah jawaban itu bisa lebih untuk memahamkan. Nah ini nanti sudah mulai dapat diikuti ya, ngeten. Jadi kalau di kitab jenengan, kitab Bulughul Maram yang asli itu kan kitab hadisnya saja, setelah itu arti. Karena saya lihat kok kandel-kandel gitu ya, yang pakai kitab kuning kok nggak kelihatan gitu ya. Nggak apa-apa, sama kok Pak, sama. Nah, kalau di sini itu gini nanti, hadis, setelah itu terjemahannya, baru maknanya, makna luasnya, atau asbabul wurudnya, baru setelah itu fikih yang terkandung di dalamnya, baru nanti perawinya. Tapi mohon maaf, perawi ini tidak diulang-ulang terus-menerus, nggak kekandelan kitab. Yang sudah dibahas di atas, nanti tidak lagi dibahas di belakang, gitu ya. Nah ini karena pertama ya dibahas semua gitu loh. Orang yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Shak al-Yamani ad-Dausi.
Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah dan meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis, termasuk yang terbanyak dari semua sahabat yang ada. Dan termasuk sahabat yang paling banyak loh hati Pak Yenek meriwayatkan hadis. Beliau meninggal dunia pada tahun 59 Hijriah dengan usia 78 tahun dan dikebumikan di Madinah. Sayang kaum muslimin, ya memang plus minus ya. Di Madinah, di Arab Saudi itu bermadhab Wahabi. Maka ziarah kubur itu tidak begitu diperkenankan. Makanya makam di sana itu ya hilang semua. Makanya di situ ada makamnya sahabat-sahabatnya Nabi, itu dimakamkan di sana semua. Tapi juga kaum muslimin, kita berpikir positifnya. Lah kalau makam-makam itu tidak digusur mulai zaman Nabi sampai sekarang ya penuh. Makanya ya saya pernah yaitu kalau nggak salah Baki itu mohon maaf di sana itu kurang ya ini makamnya siapa, enggak ada, tidak seperti di Indonesia gitu ya. Orang yang menyebutkan hadis, nah tadi kita sebut al-arba'ah. Siapa al-arba'ah itu? Imam 4 itu di dalam hadis, satu Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, itu disebut dengan al-arba'ah. Jadi ada 4 ya, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Yang kedua yang meriwayatkan hadis lagi adalah Ibnu Abi Syaibah. Nama aslinya adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Syaibah, penulis kitab Al-Musnad. Beliau adalah salah seorang di antara guru-gurunya Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. Az-Zahabi mengatakan bahwa beliau adalah Al-Hafidh. Nah, niki sedikit Pak ya. Al-Hafidh itu adalah orang yang hafal sekian ribu hadis. Tapi lain yang Indonesia hafidh itu hafal Quran. Nah, tapi tidak apa-apa. Ini tapi biar jelas saja. Hafidh itu orang yang hafal sekian ribu hadis. Lah Ibnu Abi Syaibah apa enggak hafal Quran? Hafal Quran juga, ngaten nggih. Yang tiada duanya dari orang yang dapat dijadikan sebagai rujukan di samping sangat ngalim yang sangat luar biasa. Ibnu Khuzaimah, nama aslinya adalah Al-Hafidh Al-Kabir, Imam Al-Allamah, Syekh Al-Islam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Wah itulah masuk sekolah nih guru nih sing ngelu. Mboten itu gelar-gelar. Nah, kedudukan Al-Hafidh pada zamannya di Khurasan sangat diakui. Nah, mangke memang nama di dalam Arab, di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 nanti ya. Ada alam asma, alam kunyah, dan alam lakob. Insya Allah kapan-kapan kita akan jelaskan bersama. Imam yang lain bagaimana, maka akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Rabbi fangfa'na. Wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat maghrib, pengajian ba'da maghrib Masjid Agung Kabupaten Sidoarjo yang semoga selalu dirahmati, dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan ngaji kita kaum muslimin, ibu bapak rahimakumullah, ini masih ulama-ulama yang menyebutkan hadis yang pertama ya. Hadis yang pertama Kitabut Thaharah Babul Miyah. Yang nomor 4 adalah Imam Malik bin Anas al-Ashabi al-Himyari.
dan julukannya adalah Abu Abdullah Al-Madani. Beliau adalah salah seorang tokoh Islam, imamnya para imam, dan imamnya kota Hijaz atau kota Madinah. Imam Asy-Syafi'i banyak mengambil ilmu dari beliau. Imam Asy-Syafi'i berkata, Imam Malik adalah hujjatullah atas makhluknya setelah para tabi'in. Jadi ini salah satu dari gurunya Imam Syafi'i, imam yang banyak dianut madhabnya di kalangan masyarakat di negara kita, negara Indonesia. Beliau mengambil riwayat daripada Nafi, pembantu Ibnu Umar, dan Az-Zuhri, serta lain-lain dari kalangan tabi'in dan dari para pengikut tabi'in. Dilahirkan pada tahun 95 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 179 Hijrah pada usia 84 tahun dan dikebumikan di Al-Baqi, Madinah. Nah, itu pemakaman yang dekatnya masjid itu, dekatnya Masjid Nabawi, itu ada pemakaman yang sangat terkenal itu ya, yang sangat terkenal itu Al-Baqi. Beliau dimakamkan di sana. Tepatnya di mana lah ini yang agak kesulitan karena memang yang berkuasa di Arab Saudi itu Wahabi, itu tidak diperkenankan ada nisan-nisan yang ditulisi. Jadi Imam Malik disarikan di sana, dikebumikan di sana. Iya. Cuman pasnya di mana itu yang kita tidak tahu itu ya. Yang kelima adalah Imam Asy-Syafi'i, imam kita, madhab kita ini ya. Nama julukannya adalah Abu Abdullah. Sedangkan nama aslinya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Al-Qurashi Al-Muttalibi Al-Hijazi Al-Makki. Nasabnya berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abdu Manaf. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijrah di Gazzah, dan menurut satu pendapat di Asqalan. Hidup sebagai anak yatim di bawah asuhan ibunya dalam kehidupan yang serba sederhana dan keadaan yang susah. Jadi Imam Syafi'i itu anak yatim dan bukan dari golongan orang yang kaya. Jadi luar biasanya Imam Syafi'i itu yang menjadi imamnya orang sedunia, salah satu yang terbesar di Indonesia itu adalah anak yatim yang secara ekonomi tidak sangat kaya. Sejak kecil beliau belajar kepada para imam. Beliau meninggalkan kota Mekkah menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Salah satu riwayat beliau masih umur 7 tahun dan hafal Al-Quran. 7 tahun wis hafal Al-Quran. Setelah beberapa saat di mondok berguru di Imam Malik, Imam Malik punya kitab fenomenal namanya Al-Muwatta. Itu kumpulan hadis. Wah, itu juga dihafalkan oleh Imam Syafi'i. Luar biasa. Beliau kemudian pergi ke Irak hingga namanya sangat terkenal di seluruh negeri Islam. Setelah itu beliau berangkat lagi menuju Mesir pada tahun 199 Hijrah dan meninggal dunia di Mesir pada tahun 204 Hijrah pada usia 54 tahun dan dikebumikan di Mesir, masih sangat muda. Lah ini selama di Irak dan di Mesir ini, maka nanti ahli fikih itu punya punya klasifikasi. Pendapat Imam Syafi'i yang dilakukan di Irak itu namanya kaul qadim,
Sedangkan pendapat Imam Syafi'i yang diutarakan di Mesir namanya kaul jadid. Nah, itu untuk urusan masalah fikihnya. Ini kita masuk ke hadis yang kedua. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a sak temene banyu iku tahurun suci tur nyucikaken, layu najisu ora bisa najisaken hu ing ma apa sayun suwiji-wiji. Ahroja ngetoaken hu ing hadis sapa as-salasatu imam as-salasah. Siapa? Nanti akan kita bahas. Kemarin al-arba'ah, sekarang as-salasah. Wa sahhahalan nyohehaken hu ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci mensucikan, tidak bisa menajiskan kepada air tersebut apapun. Mengeluarkan hadis ini 3 imam dan mensahihkan Imam Al-Ahmad atau terkenal dengan nama Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Kita lihat, air tidak menjadi najis karena ada sesuatu yang jatuh ke dalamnya. Hadis ini menceritakan kisah sumur Buda'ah, yaitu sumur yang menjadi tempat pembuangan kain-kain bekas mengelap darah haid, bangkai anjing, dan segala sesuatu yang berbau busuk. Ini asbabul wurudnya kaum muslimin. Sebenarnya hadis ini menerangkan ada sumur namanya sumur Buda'ah, itu di Madinah. Tempatnya di dataran rendah, sehingga kalau hujan, maka kotoran-kotoran itu terbawa oleh air masuk ke sumur Buda'ah. Nah, di sana macam-macam di sumur Buda'ah itu. Makna yang dimaksud di sini ialah masyarakat senantiasa membuang benda-benda tersebut dari belakang rumah mereka. Sampah serap itu kemudian dibawa oleh banjir dan hanyut hingga sampai di sumur Buda'ah tersebut, karena sumur itu terletak di dataran yang rendah. Dulu kaum muslimin ya mungkin zaman Nabi itu belum ada pembalut, maka ya kain-kain itu yang untuk mengelap darah haid, wah itu termasuk dibuang masuk sumur Buda'ah. Ada sampah masuk sumur Buda'ah, lah itu bagaimana? Airnya banyak sehingga ia tidak tercemar oleh benda-benda kotor tersebut. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kedudukan air Buda'ah itu, supaya mereka mengetahui hukumnya suci atau najis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab bahwa air itu suci, tidak ada sesuatu apapun yang membuatnya menjadi najis. Nah, nanti kita akan bahas itulah air itu. Sebagian ulama termasuk imam kita, Imam Syafi'i, membagi 2, yakni air sedikit dan air banyak. Air banyak kalau terkena najis itu tidak najis kalau tidak berubah salah satu sifatnya. Di sumur Buda'ah ini sumurnya sangat luas, airnya sangat banyak. Kena sampah-sampah itu tidak membuatnya berubah salah satu sifatnya. Maka Nabi menerangkan bahwasanya air itu tetap suci dan tidak ada yang bisa menajiskan air tersebut kecuali berubah dari salah satu sifatnya. Fikih hadis,
Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum air apabila bercampur najis. Sedangkan salah satu sifatnya tidak ada yang berubah sama sekali. Jadi ada air terkena najis. Najis apapun. Najis apapun. Nah ini mohon maaf, kadang-kadang kula guyon tapi serius. Piye guyon tapi serius. Ini maksudnya, contoh. Ada orang renang, lah setelah itu pipis di kolam renang itu. Jadi kolam renangnya dipipisi. Berarti air kolam renang itu kan suci aslinya. Terus terkena najis pipisnya orang yang renang. Di sini ada perbedaan pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa air tersebut suci mensucikan, sedikit ataupun banyak. Karena berlandaskan kepada hadis ini, dan beliau berpendapat air akan menjadi najis jika berubah salah satu sifatnya karena najis. Kaum muslimin rahimakumullah, perbedaannya di sini, Imam Malik itu tidak membagi air menjadi sedikit dan banyak. Air itu menjadi najis apabila kena najis dan berubah salah satu sifatnya. Air itu tidak akan menjadi najis walaupun kena najis seberapapun kalau salah satu sifatnya. Apa sifat air? Bau, warna, rasa. Salah satu dari sifatnya tidak berubah, maka air itu tetap suci, mensucikan menurut pendapatnya Imam Malik, atau terkenal dengan namanya madhab Maliki. Madhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwa air itu terbagi menjadi air sedikit dan air banyak. Oh gitu. Jadi tiga imam ini membagi air menjadi sedikit dan air banyak. Yang terkena najis maka akan air sedikit, yang terkena najis maka akan jadi najis mutlak. Berubah atau tidak berubah, kalau air itu sedikit maka najis, lek kena najis. Gitu ya. Dan jika air itu banyak maka akan najis apabila salah satu dari ketiga sifatnya berubah. Lek air banyak ini baru nunggu. Kalau sedikit, kalau berubah berarti najis, lek tidak berubah berarti tidak najis. Nah ini Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali masih membagi air menjadi dua. Imam Maliki tidak. Imam Maliki air itu sama, sedikit atau banyak sama. Kena najis berubah berarti najis, lek tidak berubah tidak najis. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dibagi dua. Air sedikit kena najis, berubah tidak berubah najis. Tapi kalau air banyak, lah kalau berubah najis, kalau tidak berubah tidak najis. Jadi perbedaannya di air sedikit ya, ngaten ya. Akan tetapi mereka pun masih berselisih pendapat mengenai batasan air sedikit dan air banyak. Masya Allah, inilah arifnya para ulama-ulama kita. Ini tadi kan sudah terbagi dua, ya. Imam Maliki sendiri yang mengatakan air itu tidak usah dibagi-bagi, pokok berubah najis, tidak berubah tidak najis. Lah Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali punya pendapat berbeda, yakni apabila air itu sedikit kena najis, berubah tidak berubah najis. Tetapi kalau air itu banyak, nunggu, kalau tidak berubah tidak najis, lek berubah najis. Lah tiga imam ini, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, berapa sih air sedikit, berapa sih air banyak, masih ada perbedaan pendapat. Oh, luar biasa kan? Madhab Asy-Syafi'i dan madhab Hambali mengatakan bahwa air sedikit itu ialah air yang jumlahnya kurang dari 2 kullah.
Sedangkan air banyak ialah air yang jumlahnya mencapai 2 kullah atau lebih. Mereka berpendapat demikian karena berpegang kepada hadis yang menyatakan 2 kullah. Lalu mereka menjadikan mukhassis yang mengkhususkan untuk hadis yang bermakna mutlak ini. Nah, niki satu belajar usul fikih. Jadi kalau ada nas yang bersifat mutlak itu perlu dicarikan mukhassisnya. Nah, hadis ini bahwasanya tidak bisa menajiskan air apapun, ini mutlak. Ono hadis yang lain yang mengatakan 2 kullah dan kurang dari 2 kullah. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Hambali bahwasannya air sedikit itu air yang kurang dari 2 kullah, air yang banyak adalah air yang lebih dari 2 kullah. Gus Imam, berapa 2 kullah itu? Nah, nikulah dikonversi ke dalam bahasa Indonesia, air 2 kullah adalah air yang kalau kita buat bejana, kubus, napa kubus? Kayak ngerti ae. Kubus itu adalah panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dalamnya 60 cm. Itu perkiraannya sekian. Itu 2 kullah. Lebih dari itu berarti lebih 2 kullah, kurang dari itu berarti kurang dari 2 kullah. Bon. Madhab Hanafi mengatakan bahwa air sedikit ialah air yang kurang dari asrun fil asyir. Sedangkan air banyak ialah kebalikannya. Kok enggak pernah dengar? Lah, kita di Indonesia pahami kita itu madhab Syafi'i, madhab Hanafi jarang kita dengar istilahnya. Apa sih itu? Kita lihat. Kullah ialah wadah air yang besar buatan kota Hajar. Berat isinya adalah 500 ritel Irak atau 446 per 37 ritel Mesir atau 93 sok plus 3 mud. Nah, niki mungkin masih ingat di dalam zakat fitrah. Zakat fitrah itu ada berbunyi sok. 1 sok itu 4 mud. Lek 93 sok plus 3 mud dikalikan sendiri berapa mud berarti ya. Atau 5 girbah hijaz atau 10 sofihah. Masya Allah, cek angel. Ya, ini memang takaran zaman dulu, ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah. Girbah, wong Jawa ngerani grebo, itu adalah tempat wudhu yang terbuat dari kulitnya domba, kulitnya kambing, itu ya. Wes mungkin lebih mudah, yaitu tadi, lek dibuat bejana, dibuat kotak kubus gitu, panjangnya 60, lebarnya 60, dalamnya 60. Berapa liter volumenya dihitung dewe, kula gak ahli matematika. Ngoten. Yang 2, asrun fi asrin, artinya ialah air yang banyak, di mana apabila digerakkan oleh seseorang pada salah satu tepinya, maka riyaknya tidak dapat mencapai di tepi sebelahnya. Banyu akeh, kalau diprok-pyok-pyok itu tidak sampai ke sana riyaknya. Itu namanya asrun fi asrin. Ya, ini mohon maaf kita memang jarang ya belajar fikih model madhab Hanafi, sehingga kok kelihatannya ora tapi krungu. Iya, ya memang kita tidak belajar madhab Imam Hanafi gitu ya. Beriwayat hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Beliau turut serta ketika berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon dan turut menyertai setiap peperangan sesudah perang Uhud. Beliau termasuk salah seorang ulama dari kalangan sahabat dan meriwayatkan sebanyak 1170 hadis. Meninggal dunia pada tahun ke-74 Hijrah
dalam usia 86 tahun. Itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Orang yang menyebutkan hadis tadi dikatakan as-salasah, al-arba'ah sudah ya. As-salasah itu siapa saja? Adalah Imam Ahmad bin Hambal, Imam Al-Bukhari, dan Imam Muslim. Itu adalah as-salasah. Jadi kalau ada hadis kok as-salasah, berarti yang menyebutkan adalah Imam Ahmad bin Hambal, Imam Al-Bukhari, sama Imam Muslim. Nah, kita itu apalagi paling muttafaqun alaih gitu Cok ya. Ini ditambah ada as-salasah, ada al-arba'ah kemarin. Rabbi fangfa'na, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib, pengajian ba'da maghrib, Masjid Agung Kabupaten Sidoarjo ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati, dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala. Lanjutaken ngaos ibu bapak hadis yang ketiga. Wa an Abi Umamah Al-Baghili, ya hadis saking Abi Umamah Al-Baghili. Kala dawuh sapa Abi Umamah radhiyallahu anhu, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a sak temene banyu iku layu najisu ora bisa najisaken hu ing ma apa sayun suwiji-wiji, ilama kejaba barang holaba kang lindih apa ma ala rihihi ing atase ambune mak au tokmihi utawa rasane mak au launihi utawa wernane mak. Ahraja ngetoaken hu ing hadis sapa Ibnu Majah, wa dha'afalan dha'efaken hu ing hadis sapa Abu Khatim. Walil Baihaqi lan iku keduwe hadis keduwe Imam Baihaqi. Al-ma'u utawi banyu iku tahurun suci tur nyucikaken, illa inta ghayyara kejaba yen to berubah apa rihuhu ambune mak au ta'muhu utawa rasane mak au launuhu utawa wernane mak, binajasatin sebab najis, tahdusu kang anyar teka apa najis, fihi ing dalem mak. Kita terjemahkan ibu bapak di dalam bahasa Indonesianya dari Abu Umamah Al-Baghili radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dapat membuat air itu menjadi najis kecuali dicemari oleh sesuatu yang menimbulkan perubahan pada bau, rasa, dan warnanya. Disebut oleh Ibnu Majah dan dinilai dhaif oleh Abu Khatim. Menurut riwayat Al-Baihaqi, hadisnya mirip ini Al-Baihaqi, air itu suci mensucikan kecuali jika berubah bau, rasa, atau warnanya karena dicemari najis. Nah, ini hadis konteks aslinya semacam ini.
Lalu bagaimana keterangan lebih lanjutnya? Makna hadis, air yang banyak akan menjadi najis apabila dicemari oleh najis, dan salah satu dari 3 sifatnya ada yang berubah. Apa yang dimaksud dengan sifat air ialah warna, rasa, atau baunya. Air dianggap suci dan mensucikan apabila najis yang jatuh ke dalamnya tidak merubah salah satu daripada sifatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang awal ulama sepakat bahwasanya semua air itu kalau kena najis berubah salah satu sifatnya, entah itu warna, rasa, atau bau. Berubahnya karena najis, maka air itu menjadi najis. Jelas, ini sepakat. Tidak peduli banyak, tidak peduli sedikit. Nah, gitu ya. Jadi ini 4 imam Madhabul Arba'ah sepakat. Kalau ada air banyak atau sedikit kena najis berubah salah satu sifatnya, maka menjadi najis. Bon, deal ini ya, deal ya. Yang kedua, air dianggap suci dan mensucikan apabila najis yang jatuh ke dalamnya tidak merubah salah satu daripada sifatnya. Lah ini perbedaan pendapat. 3 imam, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kalau air itu sedikit kena najis, berubah atau tidak berubah menjadi najis. Kalau yang keterangan ini Imam Maliki, Imam Malik tidak membedakan air menjadi sedikit atau banyak. Jadi walaupun airnya sedikit kena najis kok tidak berubah, tetap suci. Tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kalau air itu sedikit walaupun tidak berubah menjadi najis, tetap najis. Kalau air banyak, ini sepakat lagi. Kalau air banyak, 4 imam Madhabul Arba'ah ini sepakat. Kalau kena najis dan tidak berubah, maka air itu tidak najis. Nah, contoh guyon tapi serius. Kolam renang bau besar sekali ya. Gitu ya. Terus mantan ngonten anak arek sing bau beling. Renang kudu pipis di situ. Tidak mau ngalih, pipis di kolam renang itu. Niki pertanyaan kula Pak nyuwun sewu. Kira-kira lek pipis arek loro kolam renange gede, berubah napa mboten? Tidak berubah. Lah kalau tidak berubah berarti air itu tetap suci mensucikan. Tapi beda. Kolam renangnya gak tapi gede, sing pipis arek swidak telu. Nah, niku kira-kira berubah mboten, Pak? Berubah ampune pesing. Wah, berarti air itu najis karena sudah berubah. Kita lanjut. Fikih hadis. Para ulama sepakat bahwa air itu apabila dicemari atau dijatuhi najis hingga merubah salah satu sifatnya, yakni warna, rasa, atau baunya, maka air itu menjadi najis. Deal. Sudah, ini tidak ada perbedaan. Periwayat hadis siapa? Abu Umamah, nama aslinya ialah Syada bin Ajlan al-Bahili. Abu Umamah itu, mohon maaf, kalau nahwu namanya alam kunyah. Alam itu ada 3, alam asma, alam kunyah, alam lakob. Jadi alam asma itu ya Imam Sa'duddin. Nah, alam kunyah saya adalah Abu Faid karena anak saya namanya Fawaid.
Alam lakop saya Pak Guru. Nah, karena saya mengajar, nah, itu ya, itu julukan. Lakop itu ada dua, ada lakop yang jelek, ada lakop yang baik. Lah jenenge Ahmad itu banyak. Mat sing di Mat Pincang. Wah, niku lakop elek niku jenenge, lakop elek ngoten nggih. Lakop itu semacam itu. Nah, ini Abu Umamah ini karena punya anak namanya Umamah, maka disebut Abu Umamah. Nama aslinya adalah Syada bin Ajlan Al-Bahili. Al-Bahili itu nama daerah ya. Seorang sahabat terkenal, meriwayatkan sebanyak 250 hadis. Beliau tinggal di Mesir, kemudian pindah ke Himsa hingga meninggal dunia pada tahun 81 Hijrah. Beliau adalah sahabat yang paling akhir meninggal dunia di negeri Syam. Nah, itu ya. Orang yang menyebutkan hadis Abu Hatim Ar-Razi, gelarnya Al-Imam Al-Hafidh. Nama aslinya adalah Muhammad bin Idris bin Mundir bin Hanzali, salah seorang tokoh ulama terkenal. Dilahirkan pada tahun 195 Hijrah. Imam An-Nasai memberikan keterangan mengenainya bahwa beliau adalah orang yang siqoh. Siqoh itu sangat dapat dipercaya. Beliau meninggal dunia pada tahun 277 Hijrah pada umur ke-82. Nah, ini Abu Hatim. Abu Hatim pakai hak ya, Abu Hatim. Ini yang menilai hadis ini adalah dhaif, itu ya. Al-Baihaqi. Ini yang terkenal, namanya Imam Baihaqi. Ini sekarang juga banyak dibuat nama di Indonesia. Imam Baihaqi. Gelarnya adalah Al-Hafidh Al-Allamah. Al-Allamah itu adalah orang yang sangat ngalim. Kalau orang itu pinter namanya alim. Lah, lebih pinter lagi namanya Al-Allamah. Ngono ya. Al-Hafidh sudah sering saya terangkan, orang yang hafal 300.000 hadis. Ngoten ya. Seorang syekh di Khurasan. Nama aslinya adalah Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain. Banyak menulis kitab-kitab yang tiada tandingannya, hingga jumlah karya tulisnya mencapai lebih kurang 1000 judul. Masya Allah, nulis nih Pak. Kita itu mau cotok apakah lebih dari 1000 kira-kira ya. Imam Al-Baihaqi ini mengarangnya itu kurang lebih 1000 judul. Beliau adalah seorang yang warok. Warok itu dari kata wirai, menjauhi barang yang haram, subhat aja dijauhi. Warok, takwa, serta bersifat zuhud. Zuhud itu mohon maaf bukan berarti orangnya harus miskin, tetapi orang yang dunia itu tidak nyantol di hatinya. Kelangan dunia dengan kelangan jamaah masih jauh lebih berat kelangan jamaah. Itu zuhud. Jadi dunia itu hilang itu tidak begitu susah, jauh lebih susah kalau kelangan ibadah. Itu contoh-contoh orang zuhud. Nggak mesti. Kadang-kadang orang miskin ya ndak zuhud kedonyan. Kadang-kadang orang kaya ada yang zuhud, ada gitu ya. Pernah mengunjungi Hijaz, Irak dan Baihaq, nama sebuah kota bersebelahan dengan Naisabur. Lahir pada tahun 384 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 545 Hijrah. Umurnya ya dikurangi saja umur beliau Imam Al-Baihaqi itu. Kita lanjut pada hadis yang keempat. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya hadis saking Abdullah bin Umar radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah, anhuma saking Abdullah lan Umar, qala dawuh sapa Abdullah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana
nalikane ana apa alma'u banyu iku kullataini rongkolah lam yahmil mongko ora mengku apa mak al khabasa ing dadi najis. Wa fi lafdin lan iku ing dalem siji lafat lam yanjus, tidak lam yahmil al khabasa tapi lam yanjus mongko ora dadi najis apa mak. Ahraja ngetoaken hu ing hadis sapa al arbaatu Imam al arbaah, sudah kita bahas pada hadis pertama. Wa sahhahalan nyohahaken hu ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah wal Hakimu lan Imam al Hakim wa Ibnu Hibban lan Ibnul Hibban. Kita terjemah secara bahasa Indonesia dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila air yang banyaknya 2 kullah, maka air itu tidak membawa najis. Menurut lafadz yang lain tidak menjadi najis. Disebut oleh Al-Arba'ah dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Ibnul Hibban. Makna hadis, berapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab orang yang bertanya kepada beliau dengan jawaban yang jelas dan tepat, supaya menjadi pelita yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk sepanjang masa. Ini termasuk sabda yang memisahkan antara perkara hak dan yang batil, dan merupakan tanda kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai air yang ada di tengah padang pasir, asbabul wurud, ini asbabul wurudnya, yaitu pada dataran rendah dan tempat genangan air serta tempat yang lainnya. Air semacam itu biasanya tidak diketahui takaran dan jumlahnya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwa air itu adalah jumlahnya mencapai 2 kullah, tidak membawa najis, artinya tidak menerima najis, bahkan najis itu tidak mempengaruhi kesuciannya. Niki namanya asbabul wurud ya. Lek Quran itu punya namanya asbabun nuzul, tetapi kalau di dalam hadis namanya asbabul wurud. Jadi ini kasusnya ada, kalau sekarang mungkin dikatakan oase ya. Oase, apa oase itu kalau tidak salah niku sumber air di padang pasir. Wah, itu ada. Wah, di situ Pak, ya karena di padang pasir, tidak seperti di Indonesia air itu banyak. Di sana maka menjadi ya tempat dari bermacam-macam aktivitas, karena itu adalah ada air di padang pasir itu ya. Terus Nabi menjelaskan tentang hukum air tersebut. Fikih hadis, bekas jilatan binatang dan hewan buas kebanyakan tidak terlepas dari najis. Sebab biasanya hewan buas apabila datang ke kolam untuk minum air, ia menceburkan diri ke dalam kolam tersebut, lalu kencing di dalamnya. Bahkan ketika tubuh hewan itu tidak lepas dari bekas kencing dan kotorannya. Ya namanya hewan. Namanya hewan tidak pernah gosok gigi Pak ya. Gitu ya. Kumur juga nggak pernah. Lah mari makan tentang buas ya, mungkin ya mari makan apa gitu najis semua, lah masuk ke dalam air yang ada di padang pasir itu, maka kecenderungannya adalah air di situ terkena najis. Ini fikih hadisnya. Berdasarkan hadis ini, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad membuat suatu ketetapan
bahwa air banyak itu ialah air yang jumlahnya mencapai 2 kullah dan tidak ada sesuatu pun yang membuatnya menjadi najis selagi warna, bau atau rasanya tidak berubah. Kaum muslimin rahimakumullah, keterangan fikih yang agak sedikit luas ya. Berubahnya air ini karena najis, bukan berubah karena yang lain. Karena begini, banyak air itu yang berubah tapi bukan karena najis. Contoh, air sungai itu warnanya berubah jadi coklat. Karena apa? Karena tempat yang dilalui adalah tanah. Tanah tidak najis. Ada air yang mohon maaf, air itu didiemin lama. Jadi ibu bapak krono sugih-sugih omahe akeh. Ada salah satu rumah kamar mandinya lupa tidak dibuang airnya, dijarno sampai berhari-hari. Maka begitu ibu bapak datang ke rumah tersebut, airnya itu menjadi bau. Baunya karena lamanya diam. Lah ini berbeda ibu bapak. Di sini yang dikatakan najis adalah air itu berubah karena najisnya. Jadi mohon maaf, lek kena kotoran kambing taruh kata, maka dia berbau kayak kotoran kambing. Lah itu namanya berubah karena najis, bukan berubah karena yang lain. Lah ini mungkin sangat berbeda ya, sangat berbeda. Nah, untuk hal yang lain ibu bapak, insya Allah lah kok air yang seperti diterangkan Gus Imam tadi, air-air yang berubah bukan karena najis, lalu hukumnya seperti apa? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Rabbi fangfa'na. Ibu bapak jamaah Masjid Agung Kabupaten Sidoarjo yang semoga semua dirahmati, dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, melanjutkan ngaji kita ya. Kemarin hadisnya telah kita bahas, lah rawinya belum. Sekarang kita bahas rawi hadis yang kemarin. Perawi hadisnya adalah Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab al-Adawi, putra dari Umar bin Khattab. Ini Abdullah. Kiai saya sering menerangkan begini, katanya seorang pemimpin itu dikatakan berhasil kalau bisa mengkader di bawahnya, bisa menggantikan pemimpin tersebut. Lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sampai mengkader 2 generasi. Generasi yang pertama adalah sahabat-sahabat kibar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair dan lain sebagainya. Itu adalah sahabat-sahabat kibar. Di bawah ini ya, atau generasi di bawah ini, Nabi itu sering memanggil ya Abadillah, wahai para Abdullah. Putra-putra dari ulama, dari sahabat-sahabat kibar ini luar biasa berkembang. Salah satu yang cukup menonjol adalah Abdullah, putra dari Umar bin Khattab. Ini luar biasa. Nama julukannya adalah Abu Abdurrahman Al-Makki. Kalau menurut ilmu nahwu itu namanya alam kunyah. Jadi kalau orang Arab itu alam atau nama itu dibagi 3 ya. Alam asma, alam isim itu adalah nama. Imam Sa'duddin. Nah gitu. Setelah itu ada namanya alam kunyah. Alam kunyah itu adalah nama yang disandarkan kepada anaknya. Karena anak saya yang laki-laki yang paling besar namanya Fawaid, maka saya disebut Abu Fawaid. Itu kunyah. Setelah itu ada lakop, julukan. Itu ada 2, julukan yang baik dan julukan yang tidak baik. Julukan yang baik Pak Ustadz
karena saya guru. Gitu ya, itu namanya gitu. Ini Abu Abdurrahman Al-Makki. Beliau masuk Islam sejak usia kanak-kanak di Makkah. Turut berhijrah bersama ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan turut menyertai perang Khandaq serta Baitur Ridwan. Hadis yang diriwayatkan berjumlah 1630 hadis, Masya Allah. Anak-anaknya, anak-anak Abdullah bin Umar, mengambil riwayat hadis daripadanya. Siapa anak-anak itu? Mereka adalah Salim, Hamzah, dan Ubaidillah. Demikian pula dengan tabi'in yang jumlah mereka pun sangat banyak. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini adalah seorang yang zuhud. Zuhud itu tidak kedonyan. Orang zuhud tidak harus melarat ya. Orang kaya sekalipun bisa zuhud. Mohon maaf, orang yang tidak begitu kaya tapi atine kedunyan, lah itu juga enggak zuhud gitu loh ya. Gitu ya. Jadi orang zuhud itu hatinya itu tidak sangat tergantung kepada dunia. Contoh yang paling masyhur adalah apa yang dilakukan oleh abahnya sendiri. Umar bin Khattab itu pernah ketinggalan sholat asar karena mengagumi ada kebun anggur, ada yang mengatakan kebun kurma. Karena mengagumi kebun itu sehingga beliau tertinggal sholat asar, maka kebun itu disodakohkan. Itu namanya zuhud. Jadi bisa kaya, bisa, orang zuhud itu kaya itu bisa, tetapi hatinya itu lebih eman kelangan jamaah daripada kelangan uang 100 juta. Taruh kata. Lek awake dhewe pripun kira-kira? Sampean gak dek jamaah asar ya pisan ae. Tak kei duit 100 juta. Kira-kira purun nggih? Ngoten nggih. Warok menghindari barang yang makruh. Dan seorang imam yang memiliki pengetahuan yang luas serta banyak pengikutnya. Beliau meninggal dunia di Makkah pada tahun 94 Hijrah dan dikebumikan di Makkah. Itu Abdullah bin Umar. Orang yang menyebutkan hadis Al-Hakim adalah imamnya para muhaqqiqin. Julukannya adalah Abu Abdullah. Sedangkan nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Naisaburi dan dikenal dengan Ibnul Bai'. Beliau lahir pada tahun 321 Hijrah. Ketika berusia 20 tahun, beliau berangkat ke Irak lalu melaksanakan ibadah haji di Mekah. Setelah itu, beliau mengelilingi Khurasan dan negeri-negeri Asia Tengah. Beliau telah mendengar hadis dari 2000 orang syekh dan telah mengambil hadis dari Ad-Darul Qutni. Niki Masya Allah, salah satu pecinta ilmu. Beliau mondok di mana-mana, mengambil pengetahuan dari ulama-ulama yang sangat terkenal kala itu. Imam Al-Baihaqi dan banyak ulama yang lain. Beliau seorang yang bertakwa, taat dalam menjalankan ajaran agama dan mempunyai banyak karya tulis yang sangat luar biasa. Di antara karya tulisnya ialah Kitab Al-Mustadrak dan Tarikh Naisabur. Beliau meninggal dunia pada tahun 405 Hijrah. Jadi lek goleki berapa usianya ya dikurangi saja tahun kematian meninggalnya beliau sama lahirnya beliau. Yang kedua, Ibnul Hibban. Gelarnya ialah Al-Hafidh dan Al-Allamah. Sekali lagi kaum muslimin, Al-Hafidh di sini itu artinya orang yang hafal 3.000 hadis. 3.000 hadis.
Lek ning Indonesia al-hafid itu yang hafal Quran. Tapi ya ndak apa-apa, ndak salah, ndak dosa ya, ndak dosa. Tapi saya hanya meluruskan untuk di kitab ini dan kitab-kitab yang lain itu al-hafid adalah orang yang hafal 3000 hadis gitu ya. Al-allamah itu alim allamah. Alim itu orang yang ngalim, pinter. Al-allamah itu kang banget ngalime. Itu kiai saya begitu mengartikan. Julukannya adalah Abul Hatim. Sedangkan nama aslinya adalah Muhammad bin Hibban bin Ahmad Al-Busti. Beliau adalah salah seorang ahli fikih terkemuka dan memiliki hafalan hadis yang kuat dan mengajar fikih di Samarkand. Imam Al-Hakim mengambil hadis darinya. Imam Al-Hakim mengatakan bahwa Ibnul Hibban adalah lautan ilmu fikih, berwibawa dalam menyampaikan khutbah, pakar bahasa, dan seorang ulama yang harismatik. Beliau meninggal dunia pada tahun 354 Hijrah dalam usia 80 tahun. Wah, itu luar biasa. Kita masuk ke hadis nomor 5 kaum muslimin ya. Ini sudah dapat 5 hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu lan ya hadis saking Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abu Hurairah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu, ojo adus sapa ahadukum salah sijine sira kabeh fil ma'i ing dalem banyu adaimi kang meneng, wa huwa khali utawi ahadukum iku junubun wong junub. Ahraja ngetoaken hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Walil Bukhari lan iku ing dalem lan iku keduwe Imam Bukhari layabulanna aja nguyuh temen sapa ahadukum salah sijine sira kabeh fil ma'i ing dalem banyu adda imi kang meneng wala ya la yajri kang ora mili apa alma semaya tasilu mongko nuli adus sapa ahad fihi ing dalem ma wali muslimin lan iku kedua Imam Muslim lan iku kedua Imam Muslim minhu tidak fihi la yajri summa yaghtasilu minhu, itu bagi Imam Muslim. Wali Abi Dawud lan iku kedue Abu Dawud wala yaghtasilu lan aja adus sapa ahadukum fihi ing dalem alma minal janabati saking jinabat. Sebelum kita artikan ibu bapak, ini kalau kita lihat ya, hadis itu betapa hati-hatinya. Sampai fihi dan minhu pun ditampilkan. Karena khawatir dari lafadz ini ada implementasi hukum yang berbeda. Sehingga mohon maaf para ulama ahli hadis itu berusaha menampilkan hadis apa adanya. Sepertinya yang Nabi itu bilang semacam ini plek. Lah nanti oleh ahli-ahli fikih, oleh ahli-ahli usul fikih akan diteliti makna sebenarnya yang terkandung dari hadis tersebut. Makanya kaum muslimin cukup naif ya, cukup masya Allah kendel orang yang baca hadis itu terus ngoten diartikan dengan pola pikirnya sendiri. Karena masya Allah hadis yang dibaca ini kadang-kadang ada riwayat yang lain yang mirip, atau mungkin yang tidak sama, atau mungkin yang bertentangan.
sehingga butuh perangkat ilmu yang lain, ilmu yang luar biasa mendalam bagaimana mengartikan sebuah hadis. Coba kalau kita lihat hadis yang nomor 5 ini, yang pertama Imam Muslim itu konteks hadisnya semacam itu. Konteks hadisnya Imam Bukhari walaya bulanna. Untuk Imam Muslim dengan hadis yang mirip ini tidak fihi tapi minhu. Abu Dawud ditambahi minal janabat. Ini mohon maaf kaum muslimin, ya makanya kalau kita ngaji pada hari ini, keterangannya ini saya ambil murni dari kitab Ibanatul Ahkam, bukan karangan saya. Kalau saya sing ngarang kelinci penlambe lah nonton nggih. Betul. Jadi harus sangat hati-hati sekali. Kita terjemah sekarang kaum muslimin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seseorang dari kamu mandi di dalam air yang tergenang sedangkan dia dalam keadaan junub." Disebut oleh Imam Muslim. Ini yang pertama. Lafadz yang dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari seperti berikut. Nah, mirip ya. Jangan sekali-kali seseorang di antara kamu kencing di dalam air yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalam air itu. Sedangkan menurut riwayat Muslim lagi, loh beda lagi, disebutkan minhu, yang artinya kemudian ia mandi dari air itu. Tadi fihi, di dalam air itu. Nah, ini layo podo sih Gus Imam. Oh, jangan. Kita mohon maaf belum seahli para ulama-ulama kita yang ahli usul fikih, yang ahli bahasa, yang ahli fikih. Ini kok fihi sama minhu, di dalam air tersebut dan dari air tersebut saja dibedakan. Hadisnya beda, hadisnya ada dua-duanya. Ini sekali lagi Pak, jangan kemendel. Kita tahu satu hadis saja nyalah-nyalahkan kepada orang yang lain. Sepertinya kita sudah membaca semua. Masya Allah. Riwayat yang dikemukakan oleh Abu Dawud seperti berikut. Dan janganlah seseorang mandi junub di dalamnya, di dalam air yang tidak mengalir. Loh, ini satu hadis saja di dalam kitab Bulughul Maram, di dalam kitab yang lain mungkin lebih banyak. Satu hadis ada 3 versi yang mirip-mirip. Makanya harus betul-betul berhati-hati. Ini kaum muslimin, makna hadis ini bukan karangan saya. Ini dari kitab Ibanatul Ahkam. Beti salah saya ngoten nggih. Hadis ini merupakan salah satu asas yang membahas tentang masalah bersuci yang dianjurkan oleh syariat Islam. Melalui hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang junub mandi di dalam air yang tergenang dan tidak mengalir. Sebab dengan sering mandi di dalamnya dikhawatirkan akan mengakibatkan air menjadi berubah. Tujuan utama larangan ini ialah menjauhkan diri dari perkara-perkara kotor ketika bertakarrub ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin, sebenarnya hadis ini sudah sangat luar biasa. Orang ini diharapkan untuk tidak mandi pada air yang tergenang, apalagi dibuat gantian. Nah, entah kolam renang umum itu bagaimana. Karena ya mohon maaf, kalau ada satu yang kena penyakit, bisa jadi penyakit itu larut di dalam air, dibuat mandi bersama-sama, sangat berpotensi untuk yang lain tertular dari penyakit tersebut. Wah, ini Masya Allah loh, hadis zaman Nabi tahun 700 Masehian ya, sekitar tahun 700-an itu. Hadis ini mengandung larangan kencing sekaligus mandi di dalam air yang tidak mengalir. Nah, niki
Makanya mohon maaf. Nah, nanti ini fikihnya ada. Gus Imam, kok tidak diartikan sangat rinci di dalam fikih? Ya memang gini, Pak. Ini mohon maaf. Lek ngaji fikih koyok-koyok kitab takrib ini kok pendapatnya ulama kok ndak ada hadisnya. Ngaji Bulughul Maram kita ini kok pembahasan fikihnya tidak rinci seperti Fathul Qorib. Lah ini hangele. Makanya kalau kita di pondok Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab yo ngaji. Lah Bulughul Maram, Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga dikaji. Tadi digabungkan. Ngonten nggih. Sekarang kalau kita membahas ini insya Allah di dalam bab fikih namanya bab istinja. Bagaimana kalau kita kencing, mohon maaf kaum muslimin, di toilet? Itu kan ada airnya tidak mengalir, menggenang gitu. Toilet nih loh Pak, toilet lek awake dhewe ning ngene hotel-hotel yang agak mahal, kula mbiyen gak tahu Pak, sakniki karena ya jadi buruh diperintah oleh atasan kami dikongkon pelatihan di hotelnya mahal. Wah, di situ toiletnya toilet kering. Jadi lek pipis itu harus di dalam klosetnya ada air yang tergenang. Lah itu kita dilarang apa enggak? Ngoten. Niki lek kula nakal nggih tak jawab, ayo ngaji fikih. Mboten. Itu tidak makruh ya, itu dikecualikan karena air itu adalah memang diperuntukkan untuk dikencingi, gampang-gampangan gitu. Karena kan tidak akan mungkin orang mau mandi atau mau apa mengambil dari air kloset tersebut. Jijiki. Nah, itu di dalam bab fikihnya cukup rinci, tetapi saya sedikit sampaikan bahwasannya kita kencing di air yang tergenang, yang di dalam kloset itu hukumnya tidak makruh. Ngoten ya. Adapun larangan kencing di dalam air yang tergenang disimpulkan dari riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim. Riwayat Muslim mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kencing dan mandi di dalam air yang tergenang. Apabila orang yang bersangkutan dalam keadaan junub, larangan ini menunjukkan hukum makruh bagi air yang banyak dan haram bagi air yang sedikit. Nah, nanti kita bahas air banyak itu seperti apa, air sedikit itu seperti apa, air 2 kullah dan air kurang dari 2 kullah. Fikih hadis, fikih yang terkandung di dalam hadis ini, orang yang junub dilarang mandi di dalam air yang tergenang, tidak mengalir, makruh hukumnya. La iso airnya adalah mengalir. Air yang tergenang tidak najis karena orang yang junub mandi di dalamnya. Sebaliknya ia hanya menghapus sifat mensucikannya. Jadi airnya masih boleh digunakan untuk keperluan lain kecuali untuk menghilangkan hadas dan untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Ini nanti ibu bapak di dalam hukum fikih ada istilah air mustakmal, air yang sudah digunakan. Air yang sudah digunakan ini hukumnya suci, tetapi tidak mensucikan. Makanya di sini dikatakan air yang telah dipakai orang junub mandi, sedangkan airnya kurang dari 2 kulah, niki banyak, airnya tidak berubah karena mungkin ada najis, maka air itu mustakmal, dia tetap suci tapi tidak bisa untuk wudhu, tidak bisa untuk menghilangkan najis, bisa digunakan untuk yang lain. Dilarang kencing di dalam air yang tergenang, sebab itu akan menyebabkan air menjadi tercemar. Laung airnya diuyoi gak oleh niku nggih. Hadis ini menunjukkan bahwa air kencing itu najis.
Makanya kalau ada orang yang mengatakan air kencing itu tidak najis, lah ini hadisnya, bahwasanya air kencing manusia itu hukumnya najis. Air kencing hewan bagaimana? Nanti ada hadisnya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na. Wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung Kabupaten Sidoarjo ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati, dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan ngaji kita ibu bapak, hadis yang ke-6. Wa an rajulin, lan saking wong lanang sahibin nabi kang dadi sahabatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa rajul, naha nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyegah antagtasila yen to adus sapa almar'atu wong wedok bifadlir rajuli kelawan turahane wong lanang utawa bojone. Awir rajulu utawa adus sapa wong lanang bifadlil mar'ati kelawan turahane aduse wong wedok utawa bojone. Wal yaghtarifa, lan yen to nyibuk sapa rajul lan mar'ah jami'an kelawan jami'an iya sekabehane. Ahraja ngetoaken hu ing hadis sapa Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i wa isnaduhu utawi musnate hadis iku shahihun shahih. Dari seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah telah melarang seorang wanita mandi dari air bekas suami, atau seorang suami mandi dari air bekas istri, melainkan hendaklah keduanya mengambil airnya masing-masing. Disebut oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, isnad hadis ini adalah sahih. Makna hadisnya apa kaum muslimin? Hadis ini mengandung pengertian bahwa ketika bersuci dari junub, suami dan istri dilarang menggunakan bekas air masing-masing, dan keduanya boleh melakukan bersuci dari satu wadah dalam waktu yang bersamaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa saya ditanya, bagaimana kalau suami istri itu mandi bersama? Lah ini hadisnya, pengertian dari hadis ini yang diterangkan oleh Shahibu Ibanatul Ahkam memperbolehkan seorang suami dan seorang istri mandi bersama di waktu yang bersama dan tempat yang sama. Ya mungkin begini kaum muslimin, kadangkala kita itu tahu satu hadis itu sudah merasa tahu segalanya. Makanya banyak hadis juga yang belum kita ketahui. Termasuk hadis ini, bahwasanya seorang suami itu tidak boleh mandi air bekas mandi istrinya, atau sebaliknya, seorang istri dilarang untuk mandi dari air bekas mandinya suami. Hadis ini, apa ada hadis lain lah itu? Makanya mohon maaf sekali, jangan begitu kita tahu hadis itu menganggap itu sudah selesai. Hadis itu ribuan. Nah ini yang perlu betul-betul kita sadari ya. Ada hadis kullu bid'atin dholalah wa kullu, dan semua yang
bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu masuk neraka. Itu hadis betul. Cuman juga ada hadis lain, juga ada pengertian lain yang kadangkala itu ya karena menganggap itulah yang diketahui maka yang lain salah. Contoh konkret kaum muslimin, lafadz kullun itu tidak berarti seluruhnya itu banyak. Seperti yang tertuang di dalam Al-Quran tatkala Nabiullah Khidir alaihi salam beserta Nabi Musa alaihi salam naik perahu. Perahunya dilobangi oleh Nabi Khidir. Setelah dilobangi ditambal, gitu ajalah. Ini karena tidak bab ke sana, tapi kita biar tahu. Sebuah dalil itu ada mukobalahnya gitu ya. Setelah dilobangi ditambal, maka perahu itu terlihat banyak tambalannya, itulah ya. Lah setelah itu Nabi Musa bertanya, lah karena pertanyaannya dilarang, Nabi Musa kena sanksi gitu ya. Tetapi penjelasan Nabi Khidir di atas, wa kana wara'ahum ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Hei, ngerti ya Musa bahwasanya di belakang perahu ini ada raja ya'khudhu kulla safinatin hosba yang merampas seluruh perahu dengan hosab. Ini kulla safinah, semua perahu. Lah ngapain Nabi Khidir kok melubangi? Maka di sini diartikan bahwasanya raja yang zalim itu akan merampas perahu yang jelek, yang bagus, kebalik. Merampas perahu yang baik, yang jelek tidak dirampas. Ini juga kulla safinatin ghasba. Semua perahu kalau diartikan seperti kullu bid'atin tadi. Ini juga kulla safinah. Makanya jelas sepakat kaum muslimin, para ahli-ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah raja yang di belakang perahu ini akan mengambil perahu yang baik tok. Makanya perahu ini saya lobangi biar kelihatan jelek, biar nggak dirampas oleh raja. Lah itu muqabalah. Itu adalah perbandingan. Tidak begitu kita tahu satu hadis, satu dalil, sudah semua itu salah. Nah ini mohon maaf ini agak kasar saya ngomong, yaitu karena mungkin kekurangtahuan kita, sehingga kita anggap bahwasanya pengetahuan kita itu sudah sempurna, tidak ada yang melebihi dari kita, gitu ya. Pun fikih hadis. Seorang istri dilarang mandi dari air bekas mandi suaminya. Suami pun dilarang mandi dari air bekas mandi istrinya. Nah ini jelas hadis ini berarti demikian. Suami dan istri boleh mandi dari satu wadah dengan memakai alat mandinya masing-masing. Larangan dalam hadis ini menunjukkan makna tanzih atau makruh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makruh itu dibagi dua ya. Ada namanya makruh tanzih, ada namanya makruh tahrim. Ini mohon maaf ini ya kita ngaji betul-betul ngaji ini ya. Makruh tanzih itu adalah makruh yang mendekati kemubah. Sedangkan makruh tahrim adalah makruh yang mendekati ke haram. Itu namanya makruh. Makruh adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, karoha. Jadi jangan disepelekan. Mungkin ada orang yang makan dengan berdiri, ditegur. Ah, ini kan cuman makruh, kan tidak dosa. Iya. Tetapi ini sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Kalaulah bisa, kenapa tidak dihindari? Merokok dan lain sebagainya yang bersifat makruh itu kalaulah bisa ya kita hindari. Tetapi kalau tidak bisa ya wallahu alam bisawab ya monggo. Nah itu jadi makruh itu tanzih sama tahrim sama nggih. Sunnah muakkad dengan sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad itu mendekati wajib, sunnah yang ghairu muakkad ya mendekati mubah seperti biasa. Oh, ngoten ya.
Nomor 7, hadis nomor 7, wa an ibni Abbas, lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa rasul iku yaghtasilu adus sapa rasul bi fadli Maimunata kelawan turahane aduse Ibu Maimunah radhiyallahu anha. Akhraja ngetoaken hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim, Masya Allah. Hadis nomor 6 dan hadis nomor 7 itu seperti ta'arud. Ta'arud itu seperti pertentangan. Hadis nomor 6 tadi menunjukkan bahwasanya Nabi melarang untuk seorang suami mandi dari air bekas istrinya. Sedangkan hadis nomor 7 ini menunjukkan Nabi itu pernah mandi dari air bekas Ibu Maimunah. Itu salah satu istrinya Nabi. Wah, ini kok pertentangan lah ini. Makanya kita belajar usul fikih. Belajar usul fikih, belajar kaidah fikih lah itu. Makanya ngapunten sangat, enek wong seneng nyalahne wong. Mohon maaf loh nggih. Dadi ini salah, ini enggak bener, ini enggak sesuai dengan hadis. Saya tidak menemukan hadis ini. Nabi tidak pernah mencium mushaf. Lah itu ya pangapunten sangat. Wah, itu mungkin ngajinya kurang banyak itu loh ya. Ya ini contoh konkret ya, contoh konkret ngaten. Wali ashabis sunani lan iku keduwe kang anduweni pira-pira kitab as-sunan. Irtasala atus sapa ba'du azwajin nabi, sebagiane pira-pira garwane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hanifatin ing dalem wadah. Faja'a mongko rawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyagtasila supaya atus sapa nabi minha saking hafinah. Faqalat mongko matur sapa ba'du azwaj lahu maring nabi, ini saat temene ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku junuban wong kang junub. Di dalam Ashabus Sunan, salah satu dari istri Nabi mandi dalam bejana tenggene wadah. Mari mandi ya mungkin sudah handuan atau sudah pakai pakaian. Nabi rawuh. Nabi mau mandi di sana. Karena mandi dari sana, setelah itu ba'du azwajin Nabi ini matur, Nabi, itu air telah saya pakai mandi dan saya tadi mandinya mandi junub. Faqala mongkon jawab sapa Nabi, innal ma'a sak temene banyu iku la ya junubu ora dadi najis sebab junub apa ma wasahahalan nyohahaken hu ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah talan Ibnu Khuzaimah. Kita lihat artinya hadis nomor 7 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mandi dari air bekas Ibu Maimunah, disebut oleh Imam Muslim. Nah, niki pas ngaji kita ini, pas hari ini kita menemukan ada hadis nomor 6 sama nomor 7 itu ta'arud. Nah, kalau ta'arud semacam ini secara fikih ini ada beberapa penyelesaian, ada beberapa cara. Nah, kalau kita lihat tadi dilarang Nabi itu hukumnya hukum makruh tanzih. Lah ini Nabi pernah melaksanakan berarti hukumnya sunnah. Terus mari ngono dinut yang mana? Lho ngoten lho, Pak.
Ya kalau saya menerangkan usul fikih terlalu panjang, tapi minimal mari dincepno ngene atine awake dhewe bahwasannya ilmu yang kita ketahui itu mohon maaf masih belum sempurna. Nggak usah kita nyalah-nyalahkan orang, nyalah-nyalahkan ulama, nyalah-nyalahkan kiai. Fa insya Allah itu sudah ada, dalilnya juga ada. Dalil yang kita punya, yang kita hafal, yang kita bisa, belum tentu itu yang paling benar. Ada juga mungkin dalil lain yang belum kita pelajari, yang mohon maaf itu tibai lebih benar. Lah yo isin nanti ngoten. Pokoknya begini lah itu masya Allah. Tapi ya anehnya. Ulama-ulama atau muballigh yang semacam ini itu lebih payu. Karena apa? Mohon maaf nggih, karena yo serem gitu. Itu kafir. Itu sesat. Itu ndak bener. Itu ngawur lah gitu, senengane begitu ya. Itulah yang yang mohon maaf ngoten nggih, yang mohon maaf ini ada kita counter semacam ini. Ini betul loh Pak ya. Coba jenengan tingali. Hadis nomor 6 sama hadis nomor 7. Bid'ah tadi juga sudah saya sedikit bahas. Hadisnya ada, Qur'annya juga ada. Yang mengatakan bahwasanya lafadz kullu itu tidak semua berarti seluruhnya. Kulla safinatin ghasbah bukan seluruh perahu, tapi perahu yang baik itu dirampas oleh raja, perahu yang jelek dibiarin sehingga Nabi Khidir melubangi perahu. Lah kalau kullu bid'atin dhalalah itu semua bid'ah itu sesat. Lah kalau itu pemahaman mereka. Lah tapi kalau kita samakan dengan Quran, kullu bid'atin, bid'ah yang jelek, ya itu yang sesat. Sama tadi, perahu yang baik diambil, digosop, perahu yang jelek dilepas. Maka kalau di sini lek dipodok nembek Quran, lah ini salah satunya Pak. Salah satu cara penyelesaian kalau kita ada sebuah ta'arud, ada sebuah hadis atau ayat atau apa yang sepertinya bertentangan. Lah kalau ini diartikan wa kullu bid'atin dhalalah dan sebagian bid'ah itu sesat. Tadi juga sebagian perahu itu diambil oleh raja. Lah ini kan juga sama, Pak. Tapi ya ndak usah, makanya ini ndak usah kita sudahlah, ini ada pengertian yang mendalam yang tidak sedangkal itu gitu loh, cara pola pikir kita. Riwayat yang dikemukakan oleh Ashabus Sunan disebut salah seorang istri Nabi mandi dari air yang ada di sebuah bejana. Lalu Nabi datang, kemudian baginda Nabi mandi dari air bejana itu. Setelah dipakai mandi oleh salah satu istrinya, digawe mandi Nabi. Istri Nabi kaget. Istri Nabi yang baru saja selesai mandi berkata, Nabi, sesungguhnya aku baru mandi junub di wadah itu. Mendengar itu Nabi Muhammad SAW menjawab, sesungguhnya air itu tidak menjadi najis. Hadis ini dinilai sahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Makna hadisnya bagaimana? Kita akan bahas. Hadis ini mengandung makna bahwa seorang lelaki dibolehkan sesuci dari sisa air yang telah digunakan oleh istrinya. Seperti seorang lelaki diperbolehkan bersuci dari sisa air istrinya, maka secara kias seorang wanita, seorang istri juga diperbolehkan bersuci dari air sisa suaminya. Nah ini berbeda sekali Pak ya dengan hadis yang nomor 6. Makanya ayo ngaji, kita perbaiki diri.
ndak usah kita saling menyalahkan. Gue malah keliru. Tugasnya Allah niku ya. Yang benar mana, yang salah mana itu tugasnya Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri kita sendiri. Dalam dua hal tersebut, hukum air sisa itu adalah suci lagi mensucikan. Sebab air tersebut tidak najis. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada istrinya, sesungguhnya air itu tidak najis. Untuk menetapkan dan mengukuhkan hukum kesucian air tersebut, ini antara kemudahan agama Islam dan betapa mudah hukum-hukumnya untuk diamalkan. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah, nanti kita akan bahas bersama Pak nggih, bagaimana air itu mustakmal dan bisa hilang mustakmalnya apabila air itu lebih dari 2 kullah. Nah ini kita akan belajar bersama. Jadi sisa wudhu itu bisa tidak mustakmal kalau berkumpul lebih dari 2 kullah. Makanya begini, saya masih ingat, saya dulu mondok masih kecil itu, Masya Allah, jedingnya itu mungkin ada 2 meter kali 7 meter. Kedalamannya kurang lebih sekitar 1 meter. Lah itu kalau wudhu ya dari situ biwor balik ke dalam jeding itu. Wah, jeding itu. Ya, bagaimana? Apakah itu mustakmal? Tidak. Karena airnya itu lebih dari 2 kullah. Atau mungkin seperti kolam renang ya. Kolam renang itu boleh nggak kita buat untuk mandi junub? Boleh. Lah mandi junubnya orang 6 ndak apa-apa. Biaur ndak mau, atau biaur wong 6 bareng ndak masalah. Karena tidak mustakmal air itu kalau lebih dari 2 kullah. Nanti akan pembahasnya akan di belakang. Fikih hadis, lelaki diperbolehkan mandi dari sisa air yang telah digunakan oleh istrinya. Kemudian dikiaskan kepada perkara tersebut bahwa seorang istri diperbolehkan mandi dari sisa air yang telah digunakan oleh suaminya. Yang kedua, sisa air tersebut hukumnya suci lagi mensucikan, sebab airnya tidak menjadi najis. Orang yang lebih utama dibolehkan memakai bekas air orang yang berada di bawahnya. Yang nomor 4, wajib mandi karena junub. Ini dari hadis ini. Fikih hadisnya semacam ini. Lah ini ngapunten, ini bukan karangan saya. Kalau karangan saya mbok gitu ya. Makanya kita perlu ngaji, kita perlu banyak referensi biar tidak kita terjebak dengan membenarkan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na